Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, perkenalkan nama saya Detia. Saya dari kelas A22 akan merangkum isi dari kelompok 2 tentang Islamisasi di Cirebon. Cirebon dikenal sebagai kota wali dan kota pelabuhan, menyimpan sejarah panjang di masa lalu, khususnya mengenai peristiwa cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Barat setelah negeri Cirebon terbentuk. Peranan Walang Sungsang sangat berpengaruh terhadap sebagian masyarakat Cirebon. Hal ini demikian tidak lepas dari peran aktifnya dapat menyebarkan Islam. Selain itu, cara masyarakat dalam menunjukkan penghormatan terhadap tokoh yang berpengaruh ini ada keterkaitan untuk mengunjungi makam tokoh pujaannya tersebut. Menurut asumsi masyarakat Cirebon bahwa dengan keyakinan dan keharuman tokoh atas jasanya, Walang Sungsang masih dihormati bahkan setelah wafat, sehingga mereka menganggap tempat itu mengandung berkah. Dikisahkan selama perjalanan Walang Sungsang dalam mencari guru agama, ia bertemu betapa di 3 tempat. Yang pertama ialah di Gunung Ciangkup, Gunung Kumbing, dan Gunung Amparan Jati. Dalam sumber Kairos Walang Sungsang disebutkan bahwa perjalanan Walang Sungsang dalam pencariannya terhadap agama Islam merupakan hal yang menarik. Sumber tersebut antara lain menceritakan bagaimana perjalanan spiritual Walang Sungsang yang bertemu dengan para dewa paham Hindu ke Sang Hyang bertafakuk di gunung. Kemudian dari perjalanannya Walang Sungsang mendapatkan azimat dari masing-masing guru agamanya. Hingga kini lagi Walang Sungsang dan dilihat dari konsep Islamisasi yang dideskripsikan oleh Aziatul Azra dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah bahwa pada abad pemula Islam di Nusantara sekitar abad 12-13 terjalin hubungan keagamaan dan keilmuan 29 seperti halnya Subang Larang yang belajar Islam dengan ulama dari Gujarat bernama Syekh Wuro, sedangkan Walang Sungsang belajar agama Islam dengan ulama Arab bernama Syekh Nurjati. Hal demikian berlanjut hingga abad ke-17 Masehi. Kemudian pada mula Islam tersebar ke Nusantara, sama halnya di Cirebon tidak lepas dari unsur tasawuf sebagai pendekatan ulama dengan kaum pribumi. Peran Walang Sungsang dalam penyebaran Islam di Cirebon merupakan sebuah legenda yang memiliki nilai sejarah dan mitologi yang kuat di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Walang Sungsang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah atau kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Adalah tokoh sentral dalam cerita ini, namun penting untuk dicatat bahwa cerita ini memiliki banyak versi dan aspek metodologi. Walang Sungsang disebut sebagai salah satu dari 9 wali yang dipercayai bertanggung jawab atas penyebaran agama Islam di Jawa. Menurut legenda, ia datang di Cirebon pada abad ke-15 dan memainkan peran penting dalam mengislamkan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa peran Walang Sungsang atau peristiwa yang terkenal dikaitkan dengan penyebaran Islam di Cirebon. Yang pertama adalah pendakwah Islam. Walang Sungsang dipercayai sebagai seorang ulama dan pendakwah Islam yang gigih. Ia dikenal telah menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat Cirebon dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Pernikahan dengan Nyai Lembayung. Dalam beberapa versi legenda, Walang Sungsang menikahi Nyai Lembayung yang juga dipercayai sebagai putri raja setempat. Pernikahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara pemeluk Islam dan masyarakat pribumi Cirebon. Pendirian masjid. Salah satu tindakan penting dalam legenda ini adalah mendirikan masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Cirebon dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Yang selanjutnya adalah pengaruh sosial dan budaya. Selain aspek agama, Walang Sungsang juga dipercayai memberikan kontribusi dalam pengembangan sosial dan budaya di Cirebon. Ia memainkan peran penting dalam pembentukan identitas masyarakat Cirebon yang unik. Penyebaran ajaran Islam Walang Sungsang dan 9 wali lainnya dalam legenda ini dikaitkan dengan banyak keajaiban dan mukjizat yang membantu mereka meyakinkan masyarakat setempat untuk memeluk Islam. Cerita-cerita tentang mukjizat ini menjadi bagian integral dari cerita-cerita Walang Sungsang. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah legenda dan bukan catatan sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya.
Walang Sungsang juga memiliki pengaruh dalam budaya. Ia turut membawa pengaruh budaya dari luar Cirebon yang mencampurkan unsur-unsur Islam dengan budaya lokal seperti seni musik, tradisi lokal. Dan dalam persebaran Islam di Cirebon tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga aspek budaya dan sosial. Ia membantu membentuk identitas Islam di wilayah tersebut dan memberikan kontribusi penting dalam pembentukan masyarakat Muslim di Cirebon. Dapat disimpulkan bahwa Walang Sungsang sejak kecil dididik oleh Subang Larang dengan kultur Islam. Peran dan pengaruh Walang Sungsang dalam islamisasi di Cirebon diantaranya adalah sebagai penyebar agama Islam, pembuka peradaban Islam, pencetus Islam Pakung Wati, pengaruh dalam kegemilangan kerajaan Islam yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau kita sebut dengan Sunan Gunung Jati, Tumenggung yang bergelar Sunan tahun 1479 Masehi. Jadi kurang lebih dalam kurun waktu 34 tahun jaraknya sejak dipimpin oleh Kuwu hingga Susuhan. Artinya perjuangan Walang Sungsang dalam menyebarkan Islam, pembuka peradaban Islam di Cirebon, dan pencetus Islam Pakung Wati yang kemudian menjadi sebuah keraton berbasis Islam. Walang Sungsang atau kita sebut dengan Cakrabuana sebagai wak atau penasehat kerajaan terhadap setelah kerajaan berdiri menjadi daerah teritorial dan penetapan sistem pemerintahan berbasis Islam serta perekonomian menjadi semakin masif dan berkembang. Signifikasi tulisan ini untuk menunjukkan adanya pembuktian dan penegasan akademik bahwa Walang Sungsang yang lebih populer dengan nama Cakrabuana itu bukan sekedar tokoh legenda ataupun mitos atau semacamnya, melainkan nyata bagian dari tokoh historis dan fakta sosial melalui rekonstruksi historis peradaban Islam Nusantara terutama di Cirebon pada tahun 1445 hingga 1479 Masehi. Secara strategis, tulisan ini diharapkan mampu menjadi kelengkapan khazanah sejarah Islam di Indonesia. Demikian yang dapat saya jelaskan untuk materi kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.